Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada hukum pewarisan sifat, hukum Mendel. Gregor Johann Mendel dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1822 di Kekaisaran Austria atau sekarang disebut Republik Ceko. Mendel merupakan seorang biarawan, seorang guru, dan seorang botanis. Mendel dikenal dengan bapak genetika karena Mendel merupakan peletak dasar dari hukum pewarisan sifat. Proses pewarisan sifat berlangsung saat makhluk hidup melakukan reproduksi. Saat reproduksi berlangsung, maka akan terjadi peleburan gamet jantan dan gamet betina. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Orang tua perempuan pada ovumnya akan menghasilkan 22 autosom dan 1 kromosom X. Sedangkan pada orang tua laki-laki pada spermanya akan menghasilkan 22 autosom plus 1 kromosom X atau 22 autosom plus kromosom Y. Sehingga nanti jika terjadi peleburan dan menghasilkan anakan atau anak, maka akan didapat jumlah dari 22 autosom plus X ya, bertemu dengan 22 autosom plus X akan menghasilkan 44 autosom plus XX dan akan berjenis kelamin wanita. Begitu juga kebalikannya. Jika kromosom gametnya adalah XY, maka menghasilkan jenis kelamin laki-laki. Jadi secara tidak langsung untuk penentu jenis kelamin pada manusia terdapat pada pihak si bapak atau pria, karena pada sel gonosomnya atau sel gamet gonosomnya si bapak bisa pada spermanya bisa mengandung kromosom X atau kromosom Y. Istilah pada pewarisan sifat: P1 parental, induk atau orang tua pertama. Sedangkan P2 induk atau orang tua kedua dari suatu perkawinan atau persilangan. F1 keturunan hasil persilangan pertama. F2 keturunan hasil persilangan kedua. Berikut contoh pewarisan sifat. Pria berambut tebal dengan kode rambutnya T besar, T besar. Dan dikawin silangkan dengan wanita berambut tipis dengan kode T kecil, T kecil. T besar dominan terhadap T. Ingat, kalau kita menggunakan huruf harus yang bisa dibedakan huruf besar dan kecilnya. Untuk yang pria dan betina akan diturunkan setengahnya.
T. Begitu juga yang wanita akan diturunkan T-nya juga akan menghasilkan filial pertama atau keturunan pertama T besar, T kecil. Persilangan monohibrid dominan, hukum Mendel 1. Tanaman ercis batang tinggi, tanaman ercis batang pendek. P1 T besar dikawin silangkan dengan T kecil akan menghasilkan gamet T besar T kecil atau yang kita sebut dengan genotip heterozigot. Kemudian T besar T kecil kita kawin silangkan lagi sehingga akan mendapatkan VF2 atau keturunan kedua, yaitu dengan gamet T besar T kecil T besar T kecil. Untuk F2-nya kita menggunakan kotak Punnett. Yang di atas ini adalah jantan, sedangkan yang di bawah ini adalah betina. T besar seperti ini akan menghasilkan tinggi. Kemudian di T besar ketemu T kecil akan menghasilkan T besar T kecil akan menghasilkan tinggi. Begitu ini juga sama seperti ini. Terus akan ketemu seperti ini. Nah, perbandingan rasio genotip pada V2 T besar ya. T besar pada T besar 1, T besar T kecil 2. Ini 1 2. Kemudian T kecil 1. Nah, ini 1. Sehingga perbandingannya adalah tinggi ada 3, pendek ada 1, karena ini ada dominan penuh. Kalau dominan penuh artinya yang besar mengalahkan yang kecil. Persilangan monohibrid intermediate. Intermediate ini artinya penggabungan dua sifat menjadi satu sifat. Contoh seperti di bawah ini. M besar M kecil, bunga berwarna merah. Kemudian M kecil bunga berwarna putih. Ingat, jika kita menggunakan kode genetik seperti ini, jika kita menggunakan M besar, maka lawannya adalah M kecil. Kemudian P1 M besar dikawin silangkan M kecil ya, seperti ini, maka akan mendapatkan keturunan M besar M kecil. Kalau pada dominan kita menghasilkan, kita sebut dengan genotip heterozigot karena dominan artinya huruf besar yang menang. Sedangkan pada intermediate penggabungan dua sifat menjadi satu sifat. Jadi melebur menjadi satu. Warna merah memberi
memberikan warna merahnya, warna putih memberikan warna putihnya, sehingga akan menghasilkan pada filial pertama atau keturunan pertama menghasilkan bunga warna merah muda. Kemudian bunga merah muda ini dikawin silangkan lagi, sehingga akan didapat pada keturunan kedua gametnya adalah M besar dan M kecil. Begitu juga yang satunya akan menghasilkan M besar dan M kecil juga. Nah, untuk menentukan keturunannya kita akan menggunakan kotak Punnett seperti yang di monohibrid dominan. Sama cara mengerjakannya, M ketemu M ketemu M kecil ketemu M kecil, M besar. Oh, maaf, ini adalah M kecil. Maaf, ini adalah M kecil ya. Salah ngetik. Nah, M kecil. Nah, M kecil ini akan ketemu dengan M besar. M kecil ketemu dengan M kecil. Perbandingan rasionya sama. Ya, perbandingan rasionya sama. MM besar, M besar ketemu M kecil, M kecil, M kecil, 1:2:1. Sedangkan untuk perbandingan rasio fenotipnya berbeda. Merah 1, merah muda 2, merah muda 2 dan putih 1. Nah, putih merah muda ini adalah yang intermediate. Sehingga akan mendapatkan persentase tanaman bunga merah sebanyak 25% karena menghasilkan 1. Sedangkan untuk bunga merah muda mendapatkan persentase 50% karena ada 2. Sedangkan untuk persentase bunga putih 25% hampir sama dengan bunga merah karena cuma dia ada 1 tanaman. Persilangan dihibrid atau hukum Mendel 2. Persilangan dengan 2 sifat. Secara teori, persilangan dihibrid dapat dijelaskan sebagai berikut. Tanaman ercis buah bulat dengan kode genetik B besar B besar. Bunga kuning N besar N besar. Dikawin silangkan dengan buah kisut B kecil harus lawan katanya. Bunga hijau N kecil. Caranya sama dengan yang monohibrid. BB KK besar dikawin silangkan dengan BBNN kecil akan menghasilkan gamet BN besar dan BN kecil, sehingga digabungkan menjadi B besar B kecil N besar N kecil. Kemudian ini dikawin silangkan lagi menjadi P2, yaitu dan menghasilkan gamet. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Untuk V2-nya kita menggunakan kotak Punnett lagi, kotak pewarisan sifat.
Caranya apakah sama dengan yang kotak punet pada monohibrid? Sama, caranya sama. Perhatikan, BN ketemu BN, besar ketemu mual. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, seperti itu caranya. Sama caranya, ya. Sehingga pada V2 diperoleh fenotip seperti di atas. Seperti ini, bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kisut kuning ada 3, kisut hijau ada 1. Nah, ini kisut hijau ada 1. Ya. Pewarisan sifat pada manusia. Makhluk hidup menurunkan sifatnya pada keturunannya. Sifat-sifat yang diturunkan dapat menguntungkan ataupun merugikan bagi keturunannya. Beberapa sifat atau karakter yang dapat diturunkan. Warna kulit dipengaruhi oleh gen yang berbentuk pigmen kulit dengan kode A, B, dan C, yaitu pada pigmen melanin. Orang normal punya gen AA, untuk albino mempunyai gen A kecil, sedangkan A besar dan A besar merupakan heterozigot. Nah, perhatikan pada gambar di bawah. Di situ ada banyak anak bayi yang sedang tiduran. Anak bayi yang sedang tiduran dengan kulit warna yang berbeda-beda. Ya. Pada umumnya kulit manusia di daerah Indonesia berkulit sawo matang. Ya. A besar A kecil ini, ya, merupakan heterozigot. A besar A kecil ini merupakan heterozigot atau pembawa gen albino. Jika orang menikah dengan ini, A besar A kecil bisa menghasilkan anak yang albino, bisa juga anak yang normal. Apakah tergantung apakah dia dominan atau intermediate. Jika intermediate, dia akan menghasilkan anak yang sawo matang. Ya. Rambut pada dahi terdapat dua bentuk. Bentuk V, widow's peak, artinya ada lekukan V pada rambut kepala kita. Kalau kita lihat pada rias pengantin itu dimodel dengan bentuk V untuk memberikan kesan bahwa itu adalah normal. Kemudian bentuk melingkar biasa. Melingkar biasa artinya tidak ada lekukan. Silakan kalian cek rambut pada kalian apakah di depan kaca apakah ada bentuk V. Di bawah sini adalah contohnya. Yang A ini adalah bentuk V, sedangkan yang B ini adalah bentuk melingkar biasa. Tumbuhnya rambut bentuk huruf V dikontrol oleh gen W, diambil dari kata widow's peak. Gen W ini bersifat dominan sehingga memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen
normal. Artinya orang-orang yang memiliki huruf V pada rambutnya atau lekukannya itu adalah rambut pada dahi normal. Sedangkan yang tidak memiliki hal tersebut, maka itu adalah W kecil, W kecil. Tapi jika dia bisa juga W besar, W kecil atau heterozigot. Ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kalian kalau punya huruf ada lekukan kayak gitu, itu berarti kalian adalah normal. Ya. Cuping telinga. Tipe pelekatan cuping telinga pada manusia juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G. Cuping telinga terpisah artinya dia mempunyai gantungan lebih yang tempatnya anting. Sedangkan kalau cuping telinga melekat artinya dia tidak mempunyai anting. Ini loh, tempatnya anting di sini. Nah, sedangkan yang di sini tidak adanya gelambir atau tempat anting. Ya, seperti itu. Yang ini, nah, ini namanya cuping telinga terpisah atau dia mempunyai tempat untuk anting, sedangkan yang B tidak mempunyai tempat untuk anting. Jadi seseorang dengan gen dominan G, baik genotip GG atau G besar G kecil, akan memiliki tipe pelekatan telinga. Jadi secara tidak langsung tipe telinga terpisah merupakan bentuk telinga yang normal. Ya, sedangkan yang heterozigot atau yang tidak mempunyai telinga atau tidak mempunyai telinga beranting seperti yang B ini, maka dia mempunyai genotip G kecil, G kecil. Nah, bentuk rambut ada dua versi. Gen yang mengendalikan tipe rambut yaitu gen C yang dominan mengkode rambut keriting, gen S yang mengkode rambut lurus. Dan ini merupakan dominasi tidak sempurna. Artinya, jika salah satu kedua jenis gen tersebut mempunyai gen C dan gen S, kita akan mendapatkan campuran keduanya, yaitu rambut berombak. Artinya keriting-keriting foyu atau keriting ombak atau keriting, bisa juga keriting-keriting gantung gitu. Jadi orang yang memiliki rambut keriting genotip CC besar, orang yang memiliki rambut berombak genotip C besar S kecil akan bisa menghasilkan keturunan jika disilangkan akan menghasilkan keturunan yang sama, atau bisa kedua-duanya bisa menghasilkan keriting foyu atau keriting gantung. Sedangkan yang memiliki rambut lurus bergenotip SS. Buta warna, kelainan seseorang yang tidak membedakan warna dengan baik, yaitu warna merah, oranye, biru, dan hijau. Berikut tipe normal. XX wanita normal. XCB wanita pembawa karir tapi tidak buta warna, hanya pembawa, normal. XY pria normal. Pria buta warna XCBY. Ya.
X C B. Wanita normal karier artinya pembawa buta warna dan dia menikah dengan pria normal dan menghasilkan anak. Jika hasilnya anak laki-laki, dia akan buta warna. Tapi jika dia menghasilkan anak perempuan, maka dia akan membawa wanita pembawa atau karier buta warna. Ya, seperti itu. Hemofili, kelainan darah sulit menggumpal. Nah, wanita normal dilambangkan dengan H besar, H kecil, H besar, H besar, X H besar, XH besar. Wanita normal hemofili H kecil, H besar. Pria normal H besar, H besar. Pria hemofili X H kecil. Nah, di sini dilihat. Jadi X H besar, X H besar ini normal. Ya. Kalau X kayak gini, H kecil ini adalah pembawa hemofili ke wanita. Sedangkan kalau ini normal untuk pria. Tapi jika X H kecil ketemu Y, maka ini adalah pria hemofili jika H kecil. Penggolongan darah sistem ABO. Nah, kalian bisa baca di sini ada 4 tipe. Golongan A, B, AB, dan O. Sering dijumpai kasus di mana golongan darah A yang menikah dengan golongan darah B ternyata menghasilkan anak golongan darah O. Karena apa? Untuk golongan darah antigen A, perhatikan. Genotip A besar, A besar, A besar, O besar. Jadi, untuk golongan darah O bisa mengandung genotip IA besar, IA besar, atau IA besar, IO besar. Begitu juga dengan yang B, AB, dan O. Ya, bisa kalian baca di bawah ini. Nah, berikut adalah tampilan perkawinan darah. Perkawinan golongan darah maksudnya. Bisa kalian lihat dan pelajari. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.